Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan lanjutkan video mengenai teori daripada laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Yang sekarang prakteknya ya. Bagaimana sih membuat laporan sumber dan penggunaan modal kerja? Nah, di sini sudah ditampilkan contoh soal ya. Diketahui ada PT Indirasari. Di sini diperlihatkan neraca perbandingan ya. Ada neraca di tahun 1977 sama 1978 ya. Neraca seperti kita ketahui bersama isinya adalah di sini diperlihatkan aktiva lancar, ada kas, piutang dagang, piutang wesel, persediaan, persekot biaya. Ini merupakan akun-akun dari aktiva lancar. Sedangkan tanah, gedung, alat kantor ini merupakan aktiva tetap. Ya, ini sangat sederhana sekali neracanya, hanya ditampilkan aktiva lancar dengan beberapa akun saja dan juga aktiva tetap dengan beberapa akun. Ya, di sini di tahun 1977 dan 1978 juga sudah diketahui nilai-nilai daripada masing-masing aset ya. Tapi nanti tolong kalian cross check lagi karena di sini ada angka yang belum tepat. Ini tadi ketika Ibu hitung seharusnya ada sejumlah 5.866 kalau nggak salah ya. Tapi di sini sudah 5.826.900. Nanti tolong kalian cek lagi ya. Juga nilai ini ya. Tolong dicek lagi kebenarannya. Nah, sebelum kita membuat laporan sumber dan penggunaan modal kerja, seperti yang di teori telah Ibu jelaskan, kalian harus identifikasi dulu kenaikan dan penurunan dari modal kerja itu sendiri ya. Tapi di sini sebaiknya kita identifikasi dulu kenaikan dan penurunan masing-masing aset ya. Mulai dari kas di sini tahun 1977 ada 545.500 ya. Sedangkan di tahun 1978 ada 919.700 sehingga ada kenaikan sebesar 374.200 ya. Piutang wesel juga kita lihat di sini ada kenaikan sebesar 288.600. Sedangkan piutang wesel, kita lihat piutang dagang tadi ada kenaikan, kalau piutang wesel mengalami penurunan di sini dari 500.000 di tahun 1978 turun menjadi 250. Ya, penurunannya ini kita kasih tanda ya. Jadi kalau penurunan kita kasih tanda ini ada bintang, bintang ini berarti penurunan. Kemudian persediaan juga mengalami kenaikan ya di sini 105.300. Persekot biaya mengalami penurunan sebesar 9.000. Ini seharusnya ada bintang ya, dan tidak dikasih bintang. Ini harus ada bintang. Kemudian gedung mengalami kenaikan juga di sini 400.000 kenaikannya. Alat-alat kantor ada kenaikan sebesar 150.000. Sehingga ini total selisihnya atau jumlah dari kenaikan dan penurunan adalah sebesar 1.059.100. Ini untuk aktivanya. Sedangkan untuk pasifanya ini terdiri dari cadangan penyusutan gedung, ya, cadangan penyusutan alat kantor. Jadi di dalam soal ini untuk penyusutan ya cadangan penyusutan ini bagian daripada pasifa ya. Juga ada hutang dagang, hutang wesel, hutang gaji, hutang obligasi, modal saham, laba ditahan ya. Nah, sama seperti tadi kita harus cari dulu atau cek dulu kenaikan dan penurunannya. Untuk cadangan penyusutan gedung ya, ini ada kenaikan sebesar 35.500 ya. Cadangan penyusutan alat kantor juga ada kenaikan sebesar 48.000. Hutang dagang ini mengalami penurunan, hutang dagang sebesar 102.800. Hutang wesel mengalami penurunan 25 juta, 25.000 maaf. Hutang gaji ada kenaikan 131.500, obligasi 150.000 ya. Modal saham ada 600.000 ya, kenaikan
Sedangkan laba yang ditahan juga ada kenaikan sebesar 521.900, sehingga totalnya harus sama ya dengan apa yang diaktifkan tadi, total selisih sebesar 1.059.100 ya. Nah, dari data-data ini baru kita buat di sini laporan perubahan modal kerja. Ini baru laporan perubahan ya. Jadi perubahan berarti akan yang kita lihat di sini adalah kenaikan dan penurunannya. Perlu kalian ketahui, tadi di awal kita sudah bahas sama-sama yang termasuk modal kerja di sini, yaitu kaitannya dengan aktiva lancar dan hutang lancar ya. Jadi kalau kalian simak di video mengenai teorinya bahwa konsep modal kerja secara konsep kualitatif itu adalah sebesar aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar. Sama dalam hal ini, cara mencari selisih itu bagaimana? Kita identifikasi dulu perubahannya. Ya, tadi kita udah identifikasi kasus kenaikannya sekian, ya, dan juga ada penurunan di piutang wesel, persediaan ada kenaikan, penurunan di persekot, ya, di hutang dagang ada kenaikan, hutang wesel juga ada kenaikan, dan hutang gaji ada penurunan, ya. Kita selisihkan, selisihnya itulah yang kita sebut dengan kenaikan modal kerja, ya, atau perubahan modal kerja. Selisihnya ada sebesar 505.400 ya, 505.400 rupiah. Ya. Kemudian, nah intinya adalah di sini, ini adalah laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Di mana laporan dan sumber modal kerja ini, poinnya terdiri dari sumbernya dan juga penggunaannya. Ya. Kita identifikasi. Nah, tadi di teori Ibu sudah jelaskan apa-apa saja yang termasuk sumber modal kerja. Nah, di sini yang termasuk sumber modal kerja, di sini ada hasil operasi, yaitu laba. Kalau kalian tadi lihat laba, ya sebesar ini ada 521.900. Ini kalian bisa lihat di dalam neraca di kolom pasifa ya. Kolom pasifa di sini ya ada laba ditahan ya, yang dipakai adalah selisihnya ya. Sebesar 521.900 ya laba ditahan. Ini kebetulan yang diketahui hanya satu. Kalau nanti ada laba lainnya silahkan ditambahkan ya. Kemudian ada depresiasi sebesar 83.500 ya. Depresiasi dapat dari mana? Sama seperti tadi, kalian lihat di sini ada penyusutan atau depresiasi. Penyusutan sama depresiasi sama ya. Kalian lihat di sini untuk gedung ada 35.500, untuk peralatan kantor atau ya peralatan kantor di sini ada 48.000 sehingga dijumlahkan sebesar 83.500 ya. Oke, di sini sebesar 83.500. Kemudian kita jumlahkan. Setelah dijumlahkan, ya, di sini juga ada sumber modal kerja lagi, yaitu penjualan saham sebesar 600.000. Kita lihat penjualan saham itu diperoleh dari hasil modal saham, ya. Kita lihat di sini ya ada 600.000 ya. Sehingga total sumber modal kerja sebesar 1.205.400 ya. Sedangkan untuk penggunaannya apa saja ya, perlu kalian ketahui tadi di dalam teori juga sudah disampaikan bahwa penggunaan modal kerja bisa digunakan untuk pembelian aktiva tetap ya, pembelian alat-alat aktiva tetapnya, alat-alat kantor juga merupakan aktiva tetap, untuk pembayaran hutang ya jangka panjang. Nah, kebetulan di sini yang termasuk obligasi ini merupakan hutang jangka panjang. Informasi ini juga kalian lihat dari neraca, dilihat dari perubahannya ya, dilihat dari selisihnya. Di sini untuk gedung ada 400.000, untuk alat kantor ada 150.000, dan untuk
utang obligasi ada 150.000. Ini kita jumlah ya. Dapat jumlahnya adalah 700.000. Sumber dan penggunaan akan kita selisihkan. Setelah kita selisihkan, ya kita dapat kenaikan atau penurunan modal kerja ini atau perubahan modal kerja ini sebesar 505.400 ya. Kalian cocokkan 505.400 ini yang kalian peroleh dengan yang perubahan ini ya. Kalau sudah cocok berarti insya Allah hasilnya sudah betul ya. Ya ini merupakan contoh untuk pembuatan laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Tahapan-tahapannya saya ulangi kembali ketika membuat laporan sumber dan penggunaan modal kerja adalah kalian ya disajikan neraca perbandingan, identifikasi dulu kenaikan dan penurunannya ya, baik aktiva maupun pasiva. Kemudian kalian buat laporan perubahannya. Jadi untuk laporan perubahan modal ini isinya tidak semua akun-akun. Kalau kalian lihat di sini isinya hanya akun aktiva lancar saja sama aktiva lancar saja. Di luar itu tidak masuk ke sini. Aktiva tetap tidak masuk, modal tidak masuk, utang jangka panjang tidak masuk ya. Hanya aktiva lancar sama hutang lancar saja. Baru kemudian dibuatkanlah sumber dan penggunaan modal kerja. Laporannya seperti ini. Ya. Dan mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan bisa dipahami. Mungkin akan lebih bisa lebih dipahami ketika disajikan untuk soal ya. Ibu punya soal ya. Di sini ada soal ya. Nah, nanti tolong dikerjakan ya, Ibu sudah siapkan ya. Ini nanti soal yang pertama ini terkait dengan kalian coba memahami bagaimana kalian paham mengenai konsep modal kerja berdasarkan konsep kuantitatif dan kualitatif. Ya, tadi kalau kita sudah bahas bahwa kalau modal kerja berdasarkan konsep kuantitatif berarti dia sebesar apa? Sebesar jumlah aktiva lancar. Kalau modal kerja sebesar kualitatif berarti nilainya adalah aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar. Ya, semua jadi kalian tinggal cari angka-angkanya di sini, tinggal dijumlahkan, mana yang harus dijumlahkan, mana yang harus dikurangkan ya. Diidentifikasi dulu mana yang termasuk aktiva, mana yang termasuk pasiva. Dibikin neracanya terlebih dahulu. Ini kan masih berantakan ya. Jadi kalian akan bikin aktivanya neracanya terlebih dahulu. Ya, begitu pula nanti ini ada kasus ya. Jadi di sini kalian mau nggak mau kalian harus beranalisa. Example misalnya gini, jika suatu perusahaan hari ini membeli aktiva berupa satu set komputer. Nah kita lihat komputer ini aktiva apa? Aktiva tetap atau aktiva lancar gitu loh. Kalau beli komputer 300.000, apakah menyebabkan perubahan modal kerja? Nah, kalian lihat aktiva lancar ini, maaf, komputer ini aktiva lancar atau aktiva tetap atau aktiva lain gitu loh. Dan apa ini maksud dengan modal kerja di sini? Ngaruh nggak sih kalau kita beli komputer dengan modal kerja gitu loh? Kalaupun ada pengaruh atau perubahan, perubahannya di mana? Gitu loh. Kalau misalnya ada perubahan, jadi modal kerja perusahaan sekarang berapa gitu. Jadi kalian diminta untuk analisa di sini ya. Itu pula untuk soal berikutnya. Sedangkan soal yang nomor 2 ini adalah kalian diminta untuk bikin laporan perubahan modal kerja dan laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Ya, cara pengerjaannya sama seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan. Ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami apa yang Ibu sampaikan. Ya, harapannya ya mudah-mudahan secara teori kalian paham, praktek juga kalian paham. Insya Allah nanti suatu saat kalau kalian bertemu di dalam dunia kerja untuk membuat sumber dan penggunaan modal kerja, kalian sudah bisa memahaminya dan insya Allah bisa mempraktekannya. Ya. Ibu rasa demikian saja. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, jika ada yang ingin ditanyakan bisa berdiskusi lewat grup. Ya, itu saja. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.